Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdar Tawanto dengan nomor BP 24101152610152. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya, yaitu sistem informasi distribusi produk toko samudra benua plastik ke berbagai mitra. Pertama-tama saya akan menjelaskan eh, tempat atau objek yang saya jadikan studi kasus ini. Tempat yang saya jadikan studi kasus ini beralamat di Jalan Kelurahan Buaran Kodiklat TNI nomor 17 18 19 Buaran Serpong. Objek yang saya teliti ini adalah toko samudra benua plastik, yaitu sebuah usaha dagang grosir yang mendistribusikan produk plastik dalam skala besar ke berbagai mitra bisnis. Alasan utama mengapa objek ini membutuhkan sistem baru adalah karena alur operasional saat ini masih berjalan secara konvensional dan menghadapi 3 kendala besar. Yang pertama yaitu dari sisi mitra, proses pemesanan lewat telepon atau pesan teks sering memicu salah catat jumlah barang, serta mitra tidak dapat melihat apakah stok di toko sebenarnya masih ada atau sudah habis. Yang kedua, dari sisi staf gudang. Staf sering kesulitan mencocokkan lembar dokumen pesanan manual dengan stok fisik asli di rak gudang, sehingga proses pengemasan dan pembuatan surat jalan menjadi lebih lambat. Dan yang ketiga, dari sisi admin atau pemilik toko. Rekapitulasi data distribusi bulanan sering tercecer karena tidak terekam otomatis di dalam suatu basis data terpusat. Berangkat dari latar belakang objek tersebut, saya merancang sistem informasi distribusi berbasis web ini menggunakan pemodelan UML agar seluruh proses bisnis dari pemesanan hingga penyerahan surat jalan dapat berjalan secara real time, transparan, dan sistematis. Selanjutnya, latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama, masalah mitra pemesanan konvensional atau telepon dan pesan teks yang memicu risiko salah catat kuantitas. Yang kedua, masalah gudang, validasi stok fisik manual memakan waktu lambat dan menunda pembuatan surat jalan. Yang ketiga, masalah admin, data transaksi tidak terpusat, menyulitkan rekapitulasi laporan distribusi bulanan. Selanjutnya ada ruang lingkup sistem aktor. Di sini yang terlibat ada 3 aktor. Yang pertama ada admin, staf gudang, dan mitra. Yaitu admin, dashboard, monitoring, filter, dan cetak laporan distribusi. Itu yang dapat dilakukan oleh seorang admin. Yang kedua staf gudang, yaitu ia dapat login, verifikasi fisik, cetak surat cetak surat jalan. Dan yang ketiga mitra, yaitu login, melihat katalog harga atau stok, dan mengimport pesanan baru. Selanjutnya, pemodelan fungsional atau use case. Sistem yang saya rancang membagi hak akses ke dalam 3 aktor utama. Pertama adalah mitra yang berinteraksi dengan fungsi login, melihat katalog plastik, dan menginput pesanan baru. Kedua, staf gudang yang fokus pada pengecekan masuk, pemotongan stok otomatis, dan cetak surat jalan. Dan ketiga adalah admin yang memilih hak akses penuh untuk memantau dashboard dan menyaring laporan distribusi secara berkala. Jadi pembagian menunya sudah sangat jelas dan tegas berdasarkan kebutuhan masing-masing aktor. Dan berikut adalah gambar use case saya. Selanjutnya, activity diagram. Ini menggambarkan bagaimana proses bisnis distribusi berjalan secara otomatis dari hulu ke hilir. Dimulai dari mitra yang menginput jumlah pesanan plastik. Di sini sistem akan langsung melakukan validasi data. Jika stok di database mencukupi, pesanan masuk ke antrean gudang dengan status menunggu diproses. Kemudian staf gudang akan melakukan verifikasi fisik barang begitu staf mengklik produk di database dan menerbitkan dokumen surat jalan untuk kurir. Alur ini memangkas birokrasi manual yang sebelumnya lambat. Dan berikut diagram dari activity diagram. Yang pertama ada diagram dari aktor, yang kedua mitra, yang ketiga staf gudang dan admin. Yang berikutnya adalah class diagram dan stat chart diagram. Struktur data pada class diagram, saya merancang tabel database yang saling berrelasi, mulai dari data user, mitra produk plastik, hingga tabel transaksi, pesanan, dan detail agar penyimpanan data rapi dan tidak duplikasi. Sedangkan pada stat chart diagram di sebelahnya, ini memperlihatkan siklus hidup status sebuah pesanan. Pesanan awal berjalan berstatus menunggu diproses. Status ini memiliki 2 jalur kondisi pasca pengecekan gudang. Jika barang fisik aman, status berubah menjadi sedang dikirim. Namun jika staf menemukan barang rusak, status berubah menjadi ditunda. Dan otomatis mengirimkan sinyal notifikasi ke akun admin agar stok segera disesuaikan. Berikut adalah diagram dari kelas diagram dan stat chart.
Nah, bagian terakhir kesimpulan dan saran. Struktur data pada kelas diagram yang saya merancang tabel database yang saling berelasi, mulai dari data user, mitra, produk plastik, hingga tabel transaksi pesanan dan detail agar penyimpanan data rapi dan tidak duplikasi. Sedangkan pada chart diagram di sebelahnya, ini memperlihatkan siklus hidup status sebuah pesanan. Pesanan awal berstatus menunggu diproses, status ini memiliki dua jalur kondisi. Pasca pengecekan gudang, jika barang fisik aman, status berubah menjadi sedang dikirim. Namun jika staf menemukan barang rusak, staf berubah menjadi ditunda. Dan otomatis mengirimkan sinyal notifikasi ke akun admin agar stok segera disesuaikan. Mungkin kurang lebih itu saja yang bisa saya dapat presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akan melanjutkan dengan demo dari web yang sudah Login saya buat. dari Samudra Benua Plastik. Pertama kita login sebagai mitra. Mitra 123. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dashboard dari aktor mitra. Jadi kita sebenarnya mitranya yaitu toko plastik berkah. Di sini toko plastik berkah dapat memesan barang yang terdapat pada pilihan produk atau katalog harganya. Ya. Sini misalnya kita pesan kantong plastik hitam besar dengan harga 15.000 per unitnya dan stoknya tersedia 50. Nah, anggaplah dia toko plastik mitra ini memesan 10. Oke, kita kirim pesanan. Akan muncul pesanan berhasil dibuat menunggu verifikasi fisik oleh staf gudang. Dan di sini akan tampil pesanan 10 kantong plastik hitam 10 unit seharga 150.000 dan menunggu keterangannya menunggu diproses. Lanjut, nah kita akan lanjut ke staf 1. Kita akan login sebagai staf gudang. Staf 1. Nah, ini untuk jadi pesanan dari mitra tadi akan masuk ke staf gudang dan akan masuk ke dalam antrian di dashboard staf gudang, di mana staf gudang dapat mengecek ulang kembali pesanan dan jumlah kuantitasnya, kemudian disamakan dengan stok yang ada pada gudang. Kemudian jika pemesanan barang tersebut memang ada, maka bisa kita lakukan proses pengiriman. Nah, apakah barang oke dan saya kirim oke. Nah, jika oke, status yang pesanan nomor ID 10 ini akan masuk ke sini dan statusnya sedang dikirim. Di sini, staf dapat melakukan cetak surat jalan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian, coba kita pesan sekali lagi. Oh ya, ini belum update, kita coba update lagi. Refresh, kita coba sebagai mitra. Nah, di sini sudah berubah ya. ID pesan nomor 10 ini sudah yang tadinya menunggu jadi sedang dikirim atau disetujui. Nah, anggaplah kita pesan lagi nih. Kita mau pesan yang ini 5 aja. Nah, udah masuk. Menunggu diproses, lalu di staf gudang kita coba lagi. Nah, anggaplah semisal kondisinya ternyata stok barang tidak sesuai dengan apa yang ada di database. Nah, jadi stok gudang dapat melaporkan kendalanya, nanti akan divalidasi oleh admin. Laporan kendala, dan statusnya bakal berubah jadi ditunda. Nah, namun ketika kendala dapat diatasi oleh admin bisa mengembalikan lagi ke stok gudang. Nah, kita coba login sebagai admin di sini. Admin 1 dengan ini. Ya. Oke. Nah, di sini admin juga dapat melihat mulai dari tanggal mana dia ingin menampilkan datanya. Lalu kita dari tanggal 17 Juni sampai hari ini. Nah, lalu kita akan lakukan tampilan data. Nah, di sini akan kelihatan status barang yang tunda tadi.
dan admin akan dapat memberikan akses atau validasi. Dengan cara admin harus memberikan solusi atas apa yang terjadi atau misalkan kendala yang terjadi. Nah, jika sudah ketemu solusinya atau membatalkan barangnya atau misalnya menawarkan mitra untuk mengganti barang dengan barang lain, eh, maka admin dapat melakukan validasi dan memberikan izin. Nah, tindakan yang dilakukan admin ini akan diberikan lagi kepada staf gudang dan pesanan nomor 11 ini akan masuk ke antrian staf gudang kembali. Misal seperti ini. Nah, di sini admin juga dapat melakukan cetak laporan dokumen seperti ini. Nah, lalu kembali lagi ke sini. Nah, yang tadi ditunda kita refresh dulu sebentar. Eh, Nah, pesanan yang tadi terkendala sudah divalidasi oleh admin dan dikembalikan lagi kepada kita sebagai staf gudang, dan staf gudang dapat langsung melakukan proses pengiriman. Nah, kurang lebih begitu alur kerja yang program yang sudah saya buat. Sebelum saya sadar program ini masih banyak kekurangannya dan perlu dikembangkan lagi ke depannya. Jadi kurang lebih itu saja yang bisa dapat saya sampaikan kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.